Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas syafaat dan juga rahmatnya. Kita hari ini di hari yang semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya, kita hadir di program Parenting Islami kerjasama Radio Unisya dan Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menjadi orang tua di zaman serba cepat. Tentu menjadi orang tua bukan tentang perjalanan ke depan atau ke belakang, tapi berjalan saling beriringan untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan ini namanya agak-agak ini ya, cukup kata Pak Ali. Bisa jadi kuis namanya Bapak Muhammad Novalian Kasaufi SPSI MPSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alinya dari mana ya? Novalian? Ya. Jadi lengkapnya Pak Ali, dan kita hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua di zaman yang serba cepat ya. Yang serba cepat itu bukan hanya makanan cepat saji, tapi juga orang tua juga gitu. Nah, ini untuk di parenting Islam ini mungkin awalan ini Pak Ali. Ini kemampuan seperti apa sih yang harus dimiliki oleh orang tua, terutama di zaman yang serba wush ini, harus apa, fondasi apa yang pertama Pak Ali? Ya, betul ya. Jadi memang zaman yang serba cepat ini pada akhirnya memberikan konsekuensi gitu ya. Konsekuensi ini ya baik pada orang tua maupun juga pada anak gitu ya, untuk bisa menyesuaikan gitu. Dan seringkali ketika kita hanya fokus untuk mengikuti saja gitu, kadang-kadang malah yang terjadi justru konsekuensi negatif ya, karena kita fokus untuk mengikuti perubahan itu tadi, sehingga lupa apa saja yang harus dipersiapkan ya. Pada dasarnya adalah untuk mempersiapkan anak, kalau misalnya ini ya sebagai orang tua ya, artinya adalah membekali mereka dengan hal-hal yang mendasar, sehingga ketika mereka berhadapan dengan perubahan zaman gitu ya, seperti itu yang jadi semakin cepat, semakin fokus pada hasil, semakin apapun itu seperti itu, mereka tidak lupa dengan apa sih hal yang mendasar yang harus mereka miliki gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang sebelumnya sudah sempat disampaikan sama Pak Irwan gitu ya, seperti itu. Jadi salah satu hal mendasar itu adalah ya terkait dengan sisi akidah ataupun agama gitu. Jadi saya pun juga berulang kali menyampaikan ke mahasiswa gitu ya, ketika nanti mereka menjadi orang tua gitu ya, itu memang ada hal-hal yang harus ditanamkan, hal-hal yang harus didoktrinkan, hal-hal yang harus semacam ditancapkan kuat-kuat gitu ya. Bahwa yang pertama itu adalah agama itu Islam gitu ya, seperti itu. Dan Islam itu sudah banyak mengatur tentang kehidupan ini seperti apa, dan orientasi Islam itu bukan hanya kehidupan di dunia saja gitu, tapi juga pada kehidupan nanti di akhirat itu seperti apa. Itu pada dasarnya adalah itu. Yang pertama berarti adalah akidah ya, berarti akidah itu. Nah, untuk penanaman akidah ini itu diberikan kepada anak kita itu sejak kapan gitu, agar apa yang ditanamkan itu bisa terpahamkan dan juga mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan seperti itu. Ya, ini menarik ya. Jadi menanamkan pada anak itu seperti apa? Kalau misalnya secara umum itu kan kita mulai berinteraksi itu adalah ketika kita bisa berkomunikasi gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, hanya saja kadang-kadang orang tua salah mengira gitu bahwa untuk bisa menanamkan itu setelah anak bisa diajak komunikasi, padahal menanamkan nilai-nilai itu bahkan semenjak anak di kandungan itu pun sudah mulai bisa gitu. Yang tentu saja adalah dengan orang tua itu membentuk perilaku yang
kemudian nanti akan dicontoh pada anak itu seperti apa. Karena ini beberapa kali ya saya berhadapan dengan klien itu yang dia itu kayak bingung gitu ya. Pak, kok anak saya gini? Padahal saya nggak pernah ngajarin ini. Ini kan versi saya di masa lalu. Jadi ceritanya adalah dia seorang ibu muda gitu ya, seorang Mahmud muda. Dia gitu anaknya masih balita gitu, dan tanpa sengaja dia melihat anaknya ini melakukan self-harm, membenturkan kepalanya ke tembok gitu, seperti itu. Nah, sementara perilaku itu adalah perilaku yang dia lakukan semenjak sebelum menikah oleh ibu ini gitu, seperti itu. Nah, dan dia memastikan bahwa anaknya nggak pernah melihat ibunya melakukan itu. Gitu. Kok anak saya bisa seperti ini ya kayak itu. Artinya kadang-kadang muncul perilaku anak yang kita tidak mengajari, tapi ternyata anak melakukan itu. Seperti itu. Nah, ini kan berarti kan ada sesuatu hal yang menarik ya, seperti itu. Nah, sehingga memang kita harus membentuk perilaku kita sehingga harapannya adalah anak bisa mengikuti perilaku kita, bahkan pada saat kita tidak mengajari. Itu ketika kita sebagai orang tua menanamkan kepedulian sama pasangan, suami peduli sama istri, istri peduli sama suami gitu. Nah, itu pun nanti harapannya adalah anak pun juga akan bisa belajar seperti itu. Ketika orang tua gitu ya, masing-masing gitu ya, di zaman serba cepat gitu ya, tapi memberikan toleransi, memberikan pemahaman, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri pada pasangannya. Nah, anak pun juga nanti pun juga akan tumbuh dengan kondisi semacam itu. Ini menarik ya, yang tadi kayak mirroring gitu ya, seperti Pak Ali sampaikan tadi kan itu jauh sebelum menikah, akhirnya itu bisa juga direkam oleh anak. Artinya bahwa kita tuh memang sudah jauh-jauh di hari, jauh-jauh itu harus mempersiapkan perilaku kita untuk menjadi orang tua. Nah, ini mungkin bisa bisa dijelaskan, mungkin bagi saya yang orang awam untuk hal seperti itu, kenapa mirroring yang udah bertahun-tahun itu bisa terekam nanti anak kita kelak itu apa gitu ya? Ya, jadi saya sendiri sebenarnya juga ketika kalau ditanya seperti itu, kok bisa seperti itu ya Pak ya gitu. Saya sendiri tidak tahu jawaban pastinya sebenarnya, tapi lebih pada begini gitu ya. Kalau yang saya pahami ketika saya sebagai psikolog itu melakukan pemeriksaan kepada seorang klien itu, kadang-kadang pun juga bertanya gitu, apakah gangguan yang dialami klien itu pun juga dialami oleh orang tuanya. Gitu, jadi kayak misalnya orang tuanya itu udah panik gitu ya, dan klien itu pun juga menjadi orang yang panikan gitu, seperti itu. Ada warisan genetika yang kemudian diteruskan, even orang tuanya sudah tidak menunjukkan perilaku itu. Ya, maka dari itu sebenarnya memang Islam sendiri sebenarnya sudah mengatur sejak awal ya, bahkan ketika ketika suami istri berhubungan sekalipun itu ada doanya gitu ya, seperti itu yang kemudian agar anaknya dijauhkan dari godaan setan gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ketika selama di kandungan itu pun juga ada amalan yang harus diperhatikan gitu ya, seperti itu. Karena memang harapannya begitu anak lahir terus kemudian tumbuh kembang, kita pun juga diajarkan doa Rabbana hab lana min azwajina gitu ya, dan seterusnya itu untuk selalu mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Itu seperti itu. Yang mana itu terus menerus itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak melakukan semua itu, lalu kemudian berharap anak kita jadi seperti itu. Karena Islam sendiri sudah mengajarkan kayak sudah banyak hal untuk menjaga itu. Seperti itu. Jadi tadi kan ada warisan genetik yang tidak bisa kita pungkiri ya, yang itu akan menurun gitu ya. Tidak bisa kita prediksi. Itu berfluktuasi jadi kayak kira-kira perilaku saya ini akan muncul ke anak saya enggak ya? Enggak tahu. Gitu. Jadi memutus prediksi BMKG benar-benar. Betul ya. BMKG tidak bisa memprediksi gitu ya. Terus kemudian tim apa gitu enggak bisa ya. Seperti itu. Maka dari itu yang memang pada akhirnya adalah kita menyerahkan pada Allah sembari kita berikhtiar sebaik mungkin gitu ya. Jagalah anak-anak saya gitu ya, seperti itu. Dan jika ternyata anak kita melakukan sesuatu hal yang semacam itu, bisa jadi adalah ya itu berarti Allah bermaksud kita untuk segera kembali sama Allah gitu ya, bertaubat gitu ya, minta maaf pada anak gitu ya, seperti itu mudah-mudahan bisa membantu mereka. Karena kadang-kadang ya anak sendiri nggak paham ya, sekarang anak usia balita
ketika frustrasi membenturkan kepalanya ke tembok gitu ya, seperti itu. Kenapa ya seperti itu? Dia dapat itu dari mana gitu? Kaget tentu saja. Iya seperti itu. Jadi memang pun juga itu mudah-mudahan bisa menjaga kita dari perasaan bangga diri ya. Jadi misalnya anak itu berprestasi, perilakunya pokoknya manis banget itu. Wah ini kan karena saya gitu. Mungkin Allah pun juga bermaksud menghindarkan kita dari hal-hal semacam itu, bahwa segala sesuatunya itu ya terjadi atas izin Allah gitu ya, dan kita minta penjagaan terbaik gitu ya buat anak-anak kita. Oke. Ketika orang tua dihadapkan pada hal-hal yang di luar prediksi tadi ya, Pak Alia, itu kan proses penerimaan tiba-tiba, aduh kenapa kalau anaknya mewarisi genetik yang mungkin dianggap positif, ini saya. Tapi tentu ada proses yang dihadapi itu yang hal-hal negatif mungkin seperti Pak Ali contohkan, membenturkan dan lain sebagainya. Ini kayak sebagai orang tua kan pasti ada proses penolakan dulu gitu. Jadi kayak gini gitu. Lalu bagaimana agar proses orang tua ini ketika menghadapi situasi anak yang memang di luar prediksi yang kita mau, apa langkah awal agar semuanya anak yang dititipkan ini kembali pada fitrahnya sebagai anak. Seperti itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus gitu. Jadi memang first-nya adalah ini pendapat saya ya, dari beberapa literatur yang saya baca. Kalau misalnya anaknya ini memang belum bisa untuk diajak berkomunikasi, ini sudah bisa diajak berkomunikasi ataupun belum ya. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua itu adalah merefleksikan diri gitu. Gitu ya. Ambil waktu sejenak gitu ya, seperti itu terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi gitu, seperti itu. Meskipun nanti langkah berikutnya adalah ketika anak sudah bisa diajak berkomunikasi, lalu kemudian tanyakan kepada anak gitu, seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang tentu saja adalah kita hadir tanpa penghakiman ya. Nah, ini yang memang jadi berat gitu, karena banyak anak itu yang kemudian akhirnya nggak mau lagi cerita sama orang tua karena orang tuanya sudah menghakimi terlebih dahulu gitu ya, langsung menyalahkan, padahal bisa jadi anak itu justru belajar itu dari orang tuanya gitu ya. Kayak misalnya ada sebuah kasus gitu ya, seperti itu. Ini saya lihat di film, tapi saya pernah mendengar kisahnya based on true story gitu ya. Jadi ada seorang anak usia TK gitu, yang dia bilang gitu sama ayahnya gitu, ya besok aku mau tampil gitu ya, seperti itu, aku mau tampil, datang ya gitu. Nah bapaknya bilang nggak tahu ya bisa atau enggak. Nah di lain kesempatan bapaknya bilang sama anaknya, ini bapak tuh kerja tuh buat kamu, tahu nggak kerjaan ayah tuh kayak gimana gitu. Ya kerjaan ayah itu sejam itu dibayarnya 500.000 gitu. Akhirnya yang terpikir bagi anak gimana? Anak TK cari uang 500.000. Akhirnya dia sampai nyuri dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga ketika dilaporin sama pihak sekolah, ini anak bapak nyuri uang di kantin gitu. Bapaknya kan marah sekali karena merasa kamu tuh mainan dibelikan, ini dibelikan, kok kamu masih nyuri, kamu tuh kenapa, otakmu kemana dan lain sebagainya. Mainanku semua udah aku jual ya gitu. Lu kenapa gitu? Aku pengen beli waktunya ayah. Katanya ayah satu jam tuh 500.000 gitu. Ini baru ke kumpul 450.000 gitu. Jadi kadang-kadang ya cara pandang ya sekarang anak yang sebenarnya cuma pingin agar ayahnya hadir ya seperti itu kan, akhirnya justru melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah itu yang kemudian orang tua perlu refleksi kan seperti itu. Jadi karena memang bahasa orang dewasa dengan bahasa anak itu sangat berbeda gitu. Anak itu melihat sesuatu itu dengan cara pandangnya gitu. Sehingga kita perlu sebagai orang tua perlu down to earth untuk jadi orang tua itu perlu masuk ke dunia anak dan cara komunikasinya yang nggak judging itu ya. Ini sudah hampir di akhir, ini luar biasa, tapi nggak cukup 15 menit sebenarnya. Kami ini Masya Allah ini Pak Ali, ini mungkin bisa untuk sahabat Indonesia mungkin hal agar orang tua tadi mungkin yang dipaparkan Pak Ali ini menarik sekali ya, agar orang tua itu memiliki nilai-nilai yang bisa ditanamkan ke anak agar anak itu tumbuh sesuai porsi secara kasih sayang dan cintanya itu di era yang serba cepat ini seperti apa? Ya, yang pertama adalah orang tua itu perlu hadir secara emosional. Gitu. Kita sebagai orang tua kan nggak suka ya lihat anak itu main HP. Gitu. Ya, nah, jadi berarti kalau misalnya kita hadir
dalam kehidupan anak, bisa nggak kita letakkan hati kita? Gimana kamu mau? Tapi sampai pegang hati itu sebenarnya sama aja juga mengajarkan ke mereka. Jadi hadir secara emosional, bukan hanya secara fisik saja. Seperti itu. Lalu kemudian memberikan feedback. Feedback itu dalam artian setiap perilaku anak gitu ya, itu perlu dimaknai. Ada penghargaan gitu ya, ketika anak melakukan sesuatu hal yang kita suka gitu ya, dan kita menganggap bahwa Allah suka juga gitu ya. Jadi kayak misalnya seorang kakak nyuapin adiknya, itu kan penghargaan, ayah suka loh dia itu seperti itu. Terus kemudian berikan masukan. Kadang-kadang orang tua itu seringkali melarang tapi nggak memberikan alternatif. Jangan main HP, itu kan seperti itu. Terus aku main apa? Ya nggak tahu, pokoknya jangan. Atau yang bingung gitu kan seperti itu. Karena sekarang permainan yang paling mudah itu adalah HP, gitu, seperti itu. Nah sehingga memang orang tua juga perlu kreatif juga gitu. Jadi memberikan beberapa alternatif. Kalau anak saya itu biasanya saya lebih mengapresiasi mereka ketika mereka mainan yang tradisional itu seperti itu. Sementara ketika mereka main HP masih dalam waktunya gitu, saya tidak memberikan komentar apa-apa gitu seperti itu. Lalu kemudian juga memberikan dukungan gitu ya. Dukungan itu dalam artian adalah membantu mereka itu menemukan kira-kira apa yang menjadi ciri khas mereka, sehingga kayak gini itu nggak apa ya, sudah nggak relevan lagi untuk membandingkan antara satu anak dengan anak lain gitu, karena masing-masing itu punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Saya punya anak 4 ya, ternyata variasinya beda-beda gitu ya. Belum lagi nanti variasinya ini akan bertumbuh sesuai dengan usianya juga gitu. Jadi ketika SD minatnya apa, nanti SMP minatnya beda lagi, nanti SMA mungkin akan berbeda lagi gitu. Sehingga kita nggak bisa membanding-bandingkan. Boleh membandingkan untuk hal yang sifatnya general, yang kayak misalnya adalah keterampilan yang sifatnya apa ya, semua anak harus sama gitu ya, seperti itu nggak, tapi itu harus hati-hati sekali dalam budaya. Dan yang terakhir itu adalah memastikan pada mereka itu bahwa kehadiran mereka itu berarti loh buat kita, karena fitrahnya anak itu salah satunya adalah ini mungkin yang nggak banyak orang tua tahu ya, tapi fitrahnya anak itu adalah anak itu dari kecil tuh ingin membahagiakan orang tuanya. Jadi kayak misalnya ada balita gitu ya, jalan kemudian jatuh, dia seperti itu kesenggol jatuh, terus lihat orang tuanya ketawa, dia akan ulangin jatuhnya. Karena dia itu pengen melihat orang tuanya bahagia. Jadi ketika orang tua bilang gitu, ketika orang tua mengabaikan semua apa ya usahanya kayak gitu, nggak diapresiasi, nggak diberikan masukan, anak kemudian akhirnya muncul pertanyaan pada dirinya sendiri, kehadiran itu berarti nggak sih? Jadi mencari validasi mungkin di luar begitu. Iya, akhirnya kalau nggak mencari validasi di luar, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena merasa hidupnya nggak berarti. Nah, ini kan kasus yang cukup banyak, saya beberapa kali itu menghadapi klien yang punya keinginan untuk bunuh diri, itu ternyata akarnya itu adalah karena kehadirannya itu tidak dianggap berarti oleh orang tuanya. Gitu. Nah, jadi misalnya ada seorang anak gitu ya, IPK-nya itu bagus 3,8 sekian, bagus ya. Seperti itu kan, kalau dilihat di daftar nilai kan A minus itu seperti itu. Ketika dipamerkan sama ibunya, ditunjukkan ke ibunya gitu, komentar ibunya nggak ada ya nilai A plus. Jadi itu kan kayak terus aku berusaha sampai sejauh ini itu buat apa? Jangan coba dilihat di antara mahasiswa itu, ketika nulis halaman persembahan skripsi, hampir pasti mereka menuliskan untuk orang tua. Jadi nggak cuma orang tua yang saya itu bekerja untuk anak saya, nggak cuma itu, anak pun juga seperti itu. Cuma kadang-kadang usahanya anak, apakah orang tua mengapresiasi itu? Kadang-kadang kalau itu cuma terima enaknya aja. Rasanya malah ngomong curhatnya ke anak ya. Masya Allah ya Pak Ali, yang luar biasa sekali ya. Ini di pagi hari ini kita mendapatkan banyak ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat di program Parenting Islam kita kali ini ya. Tadi uswah, apresiasi dan hadir secara utuh dan penuh untuk anak adalah kunci bagaimana kita bisa membangun mental anak untuk tumbuh kuat. Dan terima kasih Pak Ali ini sudah hadir di program Parenting Islam. Kita akan nanti hadir di segmen selanjutnya. Terima kasih juga untuk sahabat Indonesia yang sudah menyimak program Parenting Islami kerjasama Radio Indonesia dengan
Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Kita akan kembali lagi nanti di program Parenting Islami selanjutnya. Akhirnya terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.